Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Bunda Mai IBN. Untuk video kali ini, aku ingin merangkum alur cerita yang berjudul Inhuman Kiss. Film ini dirilis pada tanggal 21 Agustus tahun 2019. Di dalam film ini bercerita tentang seorang gadis remaja yang bernama Sai yang sering melihat bahwa kasurnya terdapat bercak darah. Dirinya tidak tahu dengan apa yang terjadi padanya. Apakah yang akan terjadi pada Sai? Anyway, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa aku akan ingatkan kalau video ini bakal jadi full content spoiler ya. Tentunya aku sarankan kepada kalian untuk menonton film originalnya. Tapi ya, kalau masih penasaran, simak aja video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bunda Mai IBN. Baiklah, kita akan mulai. Film ini diawali dengan memperlihatkan 4 orang anak bernama Gert, Ting, Sei, dan Noi. Mereka sedang bermain petak umpet di dekat sebuah rumah tua yang di dalamnya berisi sebuah peti. Sei dan Noi secara tidak sengaja masuk ke dalam rumah tua untuk bersembunyi. Di dalam, saya melihat sebuah peti dan tiba-tiba di belakangnya muncul Krasue. Di sini aku akan menyebutnya sebagai Kuyang. Saya kemudian berpindah di mana mereka yang tadinya masih bocah kini sudah menjadi dewasa. Setiap hari saya selalu saja membersihkan darah yang tiba-tiba muncul di kasurnya. Saya bekerja sebagai seorang perawat di sebuah klinik di desanya. Gert, yaitu teman semasa kecilnya, kini sangat-sangat menyukai Sai. Sai menganggap Gert hanyalah seorang teman. Gert selalu bertingkah konyol ya demi mendapatkan perhatian dari Sai. Tiba-tiba ada pasien bocah datang yang terluka di bagian kaki. Sang ibu menceritakan bahwa semalam dirinya melihat Kuyang dan memakan ayam milik tetangga. Si ibu menyuruhnya untuk menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Keesokan paginya saat saya terbangun, lagi-lagi dia melihat terdapat bercak darah di kasurnya. Tidak hanya itu saja, saya menyadari bahwa dadanya mulai memerah. Seperti biasanya, George selalu datang dan membawakan air pandan untuk Sei. Selang beberapa saat, saya meminta George untuk menemaninya ke hutan pada malam hari. Di malam harinya, akhirnya mereka pun pergi ke hutan. Namun ketika di hutan, terlihat sangat ketakutan. Tak lama setelah itu muncul sebuah cahaya yang ternyata itu adalah teman lama mereka, yaitu si Noi yang baru pulang dari Bangkok. Saya yang melihat Noi merasa sangat-sangat bahagia ketika bertemu dan mereka langsung berpelukan. Gert yang melihat langsung merasa cemburu. Noi ternyata tidak sendiri. Dia membawa kelompok pemburu kuyang yang dipimpin oleh seorang bernama Ted. Kelompok itu merasakan bahwa terdapat kuyang di daerah ini sehingga hal itulah yang membawanya kemari untuk menangkap kuyang tersebut. Jika tidak ditangkap secepatnya, maka akan menjadi malapetaka. Petaka itu akan datang jika si kuyang meludahi air dan ada gadis yang meminum air tersebut. Maka si gadis akan berubah menjadi kuyang. Lain halnya jika seorang pria yang meminumnya, maka si pria akan tersiksa sampai mati. Namun di sini ayahnya Sai yang menjadi kepala desa tidak percaya dengan perkataan dari si Ted dan kemudian menunjukkan salah satu kepala kuyang yang pernah mereka tangkap. Ayahnya Sai kemudian memarahi Noi karena sudah membawa orang asing untuk masuk ke dalam desanya. Ayahnya Sai mengira bahwa mereka adalah sekelompok bandit. Di sisi lain, Sai ingin cepat-cepat untuk segera pulang ke rumahnya. Karena dirinya merasa ada yang aneh di tubuhnya, Gert merasa sedikit curiga dengan tingkahnya Sai yang tergesa-gesa. Keesokan harinya, lagi-lagi saya melihat bahwa kasurnya terdapat bercak darah. Tidak hanya itu saja, saya juga muntah darah dan muncul bekas merah-merah di dadanya. Siang harinya, terlihat ada kerbau yang meninggal. Namun Noi berkata mungkin kerbau itu adalah ular dari binatang buas. Noi mengajak Sai untuk menemui Gert. Gert ternyata sedang berlatih menembak untuk memburu kuyang. Setibanya di sana, Noi mengajak Gert untuk pergi karena khawatir bahwa mereka adalah orang jahat. Tapi Gert bersikeras terhadap pendiriannya karena dirinya percaya terdapat kuyang yang muncul di desa ini. Malam harinya saat Sai mengoleskan salep ke dadanya, tiba-tiba Gert menyuruh Sai untuk menutup pintu dan jendelanya rapat-rapat agar kuyang tidak bisa masuk. Gert bersama pemburu keliling desa untuk memburu kuyang. Sedangkan Noi berada di sawah. Di sisi lain, saya pun mulai menjerit kesakitan dan saya ternyata adalah kuyangnya. Di lain tempat, Ting melihat anaknya tidak ada di ranjang.
Lalu Ting membangunkan suaminya dan suaminya meminta pertolongan kepada kelompok pemburu kuyang. Ternyata anaknya Ting dibawa oleh kuyang yang tak lain merupakan Sai itu sendiri. Karena kuyangnya sangat cepat, mereka tidak bisa menembak dengan tepat sasaran. Tiba-tiba kuyang itu menghilang seketika. Salah seorang kemudian muncul dengan membawa bayi Ting. Melihat hal tersebut, akhirnya Ting merasa tenang ketika bayinya tidak jadi dimakan oleh si kuyang. Di sisi lain, Noi yang sedang berada di sawah melihat kuyang menuju ke rumah Sai. Melihat hal itu, Noi langsung mengambil tangga untuk mengecek keadaan dari Sai. Noi pun sangat terkejut ketika melihat Sai ternyata adalah kuyangnya. Ketika Sai sudah kembali menjadi manusia, dia melihat Noi yang sedang mengintip dari jendela. Noi pun terjatuh dari tangga karena tidak menyangka bahwa Sai adalah kuyang yang selalu memakan peternakan di desa. Sai yang mengetahui dirinya menjadi seperti itu akhirnya bersedih. Keesokan harinya Sai kembali ke klinik, namun dirinya tidak menemui Noi. Mungkin Noi pergi karena shock ya atas kejadian kemarin. Benar saja, ternyata Noi berada di sebuah kuil untuk meminta bantuan kepada biksu. Biksu itu menjelaskan bahwa kuyang tidak melukai manusia. Kuyang tercipta dari ilmu hitam yang membuat mereka menjadi hantu yang seram. Kuyang perempuan biasa disebut dengan Krasui, sedangkan kuyang laki-laki disebut Krahang. Dari percakapan ini, Noi harus mengikuti kata hatinya sendiri, apakah mau membunuhnya atau tidak. Ketika Noi pulang, ternyata mencari seekor ayam untuk diberikan kepada Sai. Malam harinya, Sai lagi-lagi menjadi kuyang seperti biasa, dan Noi memberikannya ayam supaya tidak keluar dari kamar. Di pagi hari, Sai sangat gembira ketika melihat Noi sudah ada di klinik. Dia langsung memeluk Noi. Karena sangat khawatir dengan kejadian kemarin, mereka berdua lalu pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri mereka. Noi mengatakan kepada Sai untuk bertingkah seperti orang-orang pada umumnya agar mereka tidak curiga oleh warga desa. Setiap malam Noi datang untuk memberikannya ayam agar Sai tidak keluar dari kamarnya. Sampai tiba di suatu saat Noi mendapatkan informasi mengenai herbal kuyang yang dapat menghentikan perubahannya menjadi kuyang. Perubahan ini hanya bersifat sementara. Pagi harinya terdapat pasien bocah yang meminta agar Sai memeriksa keadaannya. Di saat yang sama, George datang untuk memberikan Sai minuman. George kemudian memberikan informasi bahwa akan ada pemburuan besar-besaran pada malam hari. Jadi, Sai diharuskan untuk menutup rapat-rapat pintu dan jendela kamarnya. Pasien bocah yang tadi berbaring secara tidak sengaja meminum air bekas dari Sai. Hal itu yang membuat si bocah berubah menjadi kuyang. Ted dengan sigap langsung datang untuk membunuh si bocah kuyang itu. Esok harinya mereka melakukan tradisi pembakaran mayat. Terlihat ada orang tua dari si bocah yang menangis dengan histeris. Sai kemudian menyadari bahwa penyebab si bocah itu berubah menjadi kuyang karena bekas gelas miliknya sempat diminum oleh si bocah kecil itu. Di situ Sai sangat ketakutan jika para warga tahu yang sebenarnya, dan untungnya saja ya Noi selalu ada untuk menenangkan si Sai. Sai kemudian mengajak Noi untuk pergi ke hutan karena di sana pasti ada petunjuk mengenai kuyang ini. Malam harinya Sai dan Noi langsung pergi dari rumahnya dan tidak disangka si Ted mengikuti mereka dari belakang. Disitulah George menyuruh kelompok itu untuk berhenti mengikutinya. Tapi omongan George dibantah oleh mereka. Di sisi lain, Sai dan Noi berhasil mencapai rumah tua yang ternyata di belakang rumah tua terdapat tanaman yang menyala. Noi kemudian menyadari bahwa tanaman ini merupakan herbal kuyang yang dapat menghentikan perubahan kuyang secara sementara. Misalkan, Sai memakan satu herbal, maka dirinya tidak akan berubah selama seharian penuh. Jadi mereka memutuskan untuk membawa beberapa herbal untuk dikonsumsi oleh Sai. Di situ karena Sai dan Noi saling menyayangi, akhirnya mereka pun berdua berciuman. Di sisi lain ternyata George melihat mereka berdua saling berciuman dan hal itu membuat George menjadi cemburu dan langsung memukul Noi di sana. Sedangkan si kelompok Ted mengejar Sai sampai masuk ke dalam rumah tua. Di dalam, Sai tidak sengaja melihat cahaya merah yang muncul dari sebuah peti. Ketika mendekati petinya, Sai ingat korban-korban yang telah dia bunuh dan dia juga mengingat masa kecilnya ketika si kuyang menciumnya. Ternyata saat kecil si kuyang sempat mencium Sai.
Sehingga hal itulah yang menyebabkan saya berubah menjadi kuyang. Di rumah tua, saya tiba-tiba berubah menjadi kuyang dan langsung menyerang semua kelompok yang ikut di dalam pemburuan. Kini hanya menyisakan ketua kelompok, yaitu si Ted. Setelah selesai memukul Noi, George langsung mengawasi Ted agar tidak menembak si kuyang. Namun si Ted tidak segan-segan langsung melempar George keluar dari rumah tua. Noi secara tidak sengaja melihat terdapat dua makhluk yang tiba-tiba melintas di atasnya. Mengetahui hal tersebut, Noi segera mengecek keadaan saya. Untung saja ya, saya sudah kembali ke tubuhnya dan langsung membawanya untuk kembali pulang secara diam-diam. Saya kemudian menyimpan herbal di atas lemari. Setelah itu seluruh warga terkejut dengan kematian sekelompok pemburu dan juga warga yang ikut serta dalam memburu kuyang. Ayahnya Sai kemudian menanyakan kepada si Ted siapa yang menjadi kuyang dan bagaimanakah rupa kuyang tersebut. Ternyata si Noi diam-diam menguping pembicaraan mereka. Tahu kalau Sai dalam keadaan bahaya, akhirnya dirinya bergegas untuk menemui Sai. Tapi di perjalanan, dada Noi menjadi sakit karena kemarin dia sempat berciuman dengan Sai. Warga desa kemudian bergegas ke rumahnya Sai untuk membuktikan bahwa mereka benar, Sai adalah kuyangnya. Sai kebingungan karena herbal yang ia taruh tadi tiba-tiba menghilang. Saya menanyakan ke neneknya, namun ternyata neneknya menaruhnya pada keranjang cucian. Saya berusaha keras buat mencari herbalnya untuk dikonsumsi sebelum dirinya berubah menjadi kuyang. Ayah saya memberikan tembakan peringatan kepada warga agar mereka bisa lebih tenang. Namun hal ini membuat saya terkejut dan secara tidak sengaja menjatuhkan herbalnya. Ayahnya kemudian memanggil saya berkali-kali, namun saya masih berusaha mencari herbalnya di dalam lumpur. Hingga pada akhirnya saya berhasil memakan herbal dan langsung keluar dengan alasan baru selesai mandi. Si Ted kemudian menyuruh George agar mau berbicara yang sebenarnya. Namun karena George masih sayang, akhirnya dirinya tidak membuka mulut. Dengan cerdiknya saya langsung berkata bahwa kelompok mereka menculiknya dan akan memperkosanya. Tapi untung saja George datang menyelamatkan saya. Kebohongan ini ia lakukan agar ayahnya dan para warga percaya padanya. Untuk saja George bisa diajak berkompromi. Ketika kegaduhan selesai, George ingin tidur di kamarnya. Namun ternyata si Ted sangat kecewa karena George berkhianat kepadanya. Tidak lama setelah itu, Ted langsung menggigitnya yang membuat George berubah menjadi menyeramkan. Beberapa lama kemudian, herbal milik saya perlahan-lahan mulai habis, yang membuat Noi berusaha keras untuk mencari herbal lagi. Namun ternyata Noi melihat bahwa herbal itu sudah habis. Terlahap api yang membakar herbalnya tak lain merupakan Ted itu sendiri. Noi mencoba untuk menanam herbal itu sendiri, namun semuanya berujung kegagalan. Noi kemudian mengajak saya ke Bangkok untuk melarikan diri ke sana. Siapa tahu ada seseorang yang bisa membantu mereka di Bangkok. Noi menyuruhnya untuk menemuinya besok setelah matahari terbenam. Namun saya di sini terlihat bimbang antara ikut dengan Noi atau tidak. Saya kemudian menuju ke rumah George. Di kamar George mendengar bisikan-bisikan dari si Ted untuk segera membunuh saya. Ketika saya tiba di rumah, George mengatakan yang sebenarnya bahwa yang pertama kali melihat saya berubah menjadi kuyang adalah dirinya sendiri. Waktu itu George mau mengantarkan pulang saya ke rumahnya. Namun saya tergesa-gesa dan mulai berlagak aneh. Hal itulah yang membuatnya George mengikutinya dari belakang. Dan ternyata George melihat dengan jelas kalau saya berubah menjadi kuyang. George pun mulai ketakutan dan tidak percaya bahwa kuyang itu adalah seorang yang dicintainya. Tujuan George ikut serta dalam pemburuan kuyang adalah agar George bisa melindungi saya dari kejauhan. Saya tiba-tiba kaget karena melihat George berubah menjadi monster yang menyeramkan seperti itu. Di lain tempat, Noi sedang berada bersama biksu kemarin. Si biksu menceritakan asal mula dan sejarah Krasue atau kuyang ini. Pada malam harinya, Noi bersiap-siap untuk menunggu saya di hutan. Tapi saya diajak ayahnya untuk menonton layar tancap. Lama-kelamaan dada saya menjadi sakit, begitu juga dengan Noi. Di lain tempat, George telah berubah menjadi monster besar yang mengerikan yang akan menangkap kuyang saya. George bisa terbang untuk membunuh saya. Untung saja Noi datang tepat waktu dan berhasil menyadarkan George yang tadinya dihasut oleh si Ted. George langsung memutuskan untuk bertarung 1 lawan 1 dengan si Ted. Pada akhirnya George pun kalah dan tewas karena jantungnya telah diambil oleh si Ted. Di lain sisi,
tubuh Sai dipukuli oleh para warga. Melihat hal itu, Noi berusaha menghentikannya dan membawa tubuhnya ke tempat yang lebih aman. Namun si Ted tidak membiarkan mereka pergi. Noi berusaha untuk bertarung melawannya dengan tangan kosong. Di saat bersamaan, si biksu datang dan langsung menimbak Ted hingga tewas. Si biksu kemudian menceritakan bahwa dulu dirinya juga memiliki istri menjadi kuyang dan dirinya berusaha keras untuk menyembunyikannya dari para warga. Hingga akhirnya si biksu memutuskan untuk mengunci istrinya di dalam sebuah peti dengan menggunakan rantai. Oke, kita balik lagi ke cerita. Biksu menyuruh Noi dan Sai untuk pergi dari sini secepatnya. Para warga yang marah tidak membiarkan Sai pergi begitu saja. Hingga pada akhirnya mereka berhasil sampai ke perahu. Noi di situ berjanji akan menyembuhkannya. Ketika mereka sudah sampai di Bangkok, tidak lama setelah itu Sai tewas tertembak. Noi menangis dan mencoba untuk mendekatinya. Namun itu semua sudah terlambat karena Sai sudah mati. Noi menangis dengan histeris sambil mengingat saat-saat bersamanya dan cerita pun selesai. Semoga video ini bisa menghibur dan terima kasih sudah mau menonton video ini. See you next time di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Bye bye.